Assalamualaikum, Dokter Abdul Mutali. Apa kabar pagi hari ini? Waalaikumsalam. Masya Allah, maaf Mudah-mudahan mengganggu. Palestina juga ke depannya sehat ya. Amin, amin. Itu yang kita harapkan ya. Luar biasa dan nampaknya hari-hari ke depan, hari ke-36 ini sudah kabar Betul. terakhir itu sudah update itu sudah 11.180 yang syahid ya. Di antaranya termasuk jurnalis, staf medis, perempuan, anak-anak paling banyak, lebih dari separuhnya. Luar biasa. Apa yang kabar apa yang dipantau oleh Dr. Abdul Mutali perkembangan dari jalur Gaza di tengah ratusan tank yang hancur dari Merkava ini dan menghadapi Netanyahu yang diisukan sakit jiwa. Lain lagi tentang Liga Arab dan Oki yang baru berkumpul. Apa hasilnya? Sebuah himbauankah? Serta tentang beberapa negara yang tidak mau memboikot dari hasil Liga Arab atau Oki tersebut. Silakan, Dr. Abdul Mutali menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Ini hari ke-36 dari 7 Oktober. Informasi yang kita dapatkan memang dari media-media nasional itu yang syahid 11.200 ya. Tetapi sebetulnya kalau kita baca Sputnik News, itu ini salah satu kantor berita yang bermarkas di Rusia. Bahkan nanti saya jelaskan Sputnik News, dia punya gambar, punya video, bagus betul. Ini mungkin yang tidak dibaca oleh para pemimpin bukan hanya dunia Arab tetapi juga dunia Islam begitu. Nah, Sputnik News dia mengatakan bahwa sekitar 11.700 yang syahid Pak Ihsan. Nah, 11.700 per tadi malam gitu ya. Nah, dari 11.700 itu yang syahid antara 85 sampai 90% itu anak-anak dan perempuan. Nah, bahkan Sputnik News itu dia juga memberitakan, kita kan tahunya berita yang wafat yang syahid dari Palestina. Memang ini sebuah rasa mahabbah sayang kita ya. Tetapi jarang media-media kita untuk memberitakan berapa yang tewas dari pihak Israel. Ya, kalau serangan pertama 7 Oktober kan itu 1.200 Pak Ihsan. Nah, per 36 hari ini itu dari pihak Israel 5.000. Dan dari 5.000 ini justru itu di angka 4.000-an itu tentara IDF. Ya, nah ini jarang diberitakan oleh media-media kita. Jadi kenapa terjadi kekalapan, kebrutalan yang luar biasa yang dialami oleh Benjamin Netanyahu gitu. Sehingga psikolognya itu melakukan bunuh diri. Ditambah lagi keponakannya ya yang berpangkat letkol juga tewas juga begitu. Pada saat yang bersamaan anak-anaknya Benjamin Netanyahu tidak mau ikut wajib militer. Nah, media-media di kita itu jarang memberitakan, mengungkap ya berapa yang tewas dari pihak Israel. Karena ini mohon maaf, dalam peperangan proksi ini itu membangun persepsi itu menjadi sangat penting. Itu sebabnya kenapa negeri-negeri Arab melakukan normalisasi ya itu enggan memboikot. Ini kan sebetulnya kebrutalan Israel serangannya bisa dihentikan. Cukup dengan 2 kata saja Pak Ihsan, boikot ekspor, boikot ekspor minyak khususnya. Itu sebetulnya selesai dan itu pernah dilakukan ya oleh dunia Arab 1973 secara militer. Memang Israel menang, tapi menang dia sebuah menang yang menyakitkan karena setelah itu wajib gencatan senjata mengingat dunia Arab itu mengembargo ekspor minyaknya. Nah, kemarin sebetulnya kita berharap pertemuan Oki dan Liga Arab itu bukan hanya statement we stand with Palestine, karena itu pasti sudah kita duga begitu. Tetapi kita ingin ada aksi lebih. Ya, kalau saya menyebutnya ini aksi sebuah momen agar Palestina merdeka. Ya, ketika sudah ada G7 ya di dunia kapitalis, kemudian di dunia sosialis ada bridge kan begitu. Maka ini perlu pihak ketiga yang bukan hanya we stand with Palestine, tapi we declare Palestine independent state. Nah, itu yang diperlukan ini momen karena 14 Mei 1948 itu kan Israel deklarasi begitu saja itu dan dia langsung diregister sebagai sebuah negara. Nah, ini Palestina luar biasa.
Dia Hmm. pemilik tanah, dia pemilik otoritas. Makanya Ratu Victoria bilang apa? Buat apa James Arthur Balfour itu orang Yahudi dikasih tanah? Mereka kan sudah bagian dari Palestina. Nah, statement itu sebetulnya ditebalkan di headline itu, diingat oleh masyarakat Ya. internasional. Hmm. Nah, Sputnik News itu Pak Ihsan, Ya. ini luar biasa. Hmm. Di beberapa bandara besar di Tel Aviv itu orang berkerumun. Ya, orang berkerumun, orang menunggu di sana, bahkan tidur bermalam-malam. Oh. Kira-kira maksudnya apa itu? Agar Wah. Benjamin Netanyahu tidak kabur dari Tel Aviv. Oh, itu yang terjadi. Ini berita saya, menurut saya ini novelty luar biasa ini. Yeah, yeah. Ya, ketika berita Al Jazeera tidak menjepret, Arabia tidak menjepret, Rasil juga belum menjepret ya. Belum, ini baru dengar nih saya nih. Jadi bukan mereka untuk luar negeri, mereka menjagakan Netanyahu supaya jangan kabur gitu. Jangan kabur. Kenapa? Hasil jajak pendapat ya 1 minggu yang lalu Haaretz.com itu 70% masyarakat Israel minta Benjamin Netanyahu turun, di-impeach. Kenapa? Karena ini membuat Yahudi bukan hanya di Israel, tapi di belahan dunia ini menjadi common enemy, menjadi musuh bersama. Beberapa rabi di negara Eropa, ya contohnya di Inggris, sudahlah. Ini sudah saatnya itu usulan PBB, two-state solution, solusi dua negara, itu diterima. Kan begitu. Walaupun bagi Hamas itu agak sulit diterima kan. Iya, dan begitu rabi itu meyakini kalau sudah dilakukan Hamas pun akan jadi, bijak gitu. Betul, betul. Nah, ini yang yang menurut saya sudah sampai kepada titik Yahudi di belahan dunia sudah mengingatkan Benjamin Netanyahu. Disinilah kita bedanya antara Yahudi dengan Zionis, Pak Ihsan. Oh, ini. Nah, tapi kembali lagi Pak Ihsan. Jadi Sputnik News ini ya memang dia pasti secara politis dia dukung Rusia kan, karena head to head dengan Amerika begitu. Tapi memariknya, namanya berita kan ada videonya. Namanya berita itu berdasarkan fakta, ini bukan fake news. Berbeda dengan Reuters, dengan AFP, dengan Associated Press yang memberitakan bagaimana tentara-tentara Hamas mereka menyembelih kan bro, mereka melakukan aneksasi kemanusiaan kepada warga Israel. Ternyata itu fake news. Kan begitu. Nah, sekarang tinggal cari saja berita tandingannya bahwa Benjamin Netanyahu tidak dalam posisi kalap. Harusnya ini Liga Arab dan melihat fakta itu bahwa sekarang ini Israel tidak sekuat yang mereka gambarkan, yang mereka bayangkan. Bayangkan, Yom Kippur 1973 itu koalisi Mesir dengan Rusia, Mesir dengan Syam dengan Damaskus, kalah itu. Ini non-state Pak Ihsan. Ini Satpol PP yang dilatih ini Hamas. Ini kan Satpol PP Pak Ihsan. Ya, Satpol PP yang dilatih begitu. 36 hari mereka survive. Ya. Bahkan luar biasa, itu dari 5.000, 4.000-nya itu militer, itu army. Dan walaupun yang direkognisi, yang diakui oleh Benjamin Netanyahu kan baru 1.400. Ah, itu fake news juga dia. Kalau 1.400 berarti kali 3 saja itu Pak Ihsan. Oh, iya, artinya. Nah, ini menariknya, ini luar biasa. Nah, kenapa? Liga Arab memang dalam sejarahnya Liga Arab itu Pak Ihsan dia didesain ketika Oki lahir. Oki itu kan lahir ya, itu didesain khusus untuk menangani Palestina agar hak-hak Palestina dikembalikan kepada warga Palestina. Maka disitulah Amerika itu melid dunia Arab agar langkah gerak dari Oki ini tidak begitu kuat. Ya, tidak begitu kuat itu sehingga berdirilah Liga Arab. Jadi memang secara sejarah, history memang seperti itu. Agak membuat miris kita begitu. Padahal saya dari awal memang agak pesimis begitu ya dengan KTT darurat di Riyadh itu begitu. Begitu Pak Ihsan. Ya, walaupun Pak Jokowi menjadi juru bicara untuk ke Biden, malah makin lagi kita membuat persepsi. Apa yang Pak Dr. Abdul Mutali ingin sampaikan dari perkembangan ke 36 hari ini yang luar biasa? Akankah ini menjadi ending yang lokal, artinya proksi lokal akan terjadi? Semua sudah pada jaga-jaga ini. Apa yang penutup kita yang ingin disampaikan buat pendengar Radio Silaturahim? Silakan Dr. Abdul Mutali. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Jadi saya kira ini endingnya Benjamin Netanyahu akan dipaksa untuk mundur. Ya. Dan ini kerugian sebetulnya kepada Likud.
gitu ya. Faktanya cukup kuat begitu. IDF sendiri itu 300.000 tentara. Bayarannya itu sudah tidak mau diperpanjang kontraknya. Bahkan mereka mengembalikan berkas. Menariknya, mereka kan dipersulit untuk keluar dari Tel Aviv. Nah, menariknya itu beberapa tentara bayaran Israel dari berbagai negara, contohnya di Afrika, itu justru dijemput oleh negaranya masing-masing melalui laut. Nah, ini saya kira ini juga jarang ini media kita untuk memberitakan ini. Hanya jumlah korban. Ini penting ya agar kita timbul kemanusiaan dan seterusnya. Tetapi juga jangan sampai, mohon maaf, sudahlah itu orang Palestina khususnya Hamas lempar handuk saja. Ya, orang Gaza ini memberikan pelajaran yang luar biasa. Cari satu data. Orang-orang Palestina khususnya orang Gaza minta kepada sayap Al-Qassam, sudahlah kita mengalah, kita berikan tanah ini kepada Israel. Seorang pun cari, tidak ada Pak Ihsan. Dan dia bisa mengatur, betul. Justru menariknya dari 30.000 sayap Al-Qassam, ini jumlah yang daftar bertambah 20.000, jadi 50.000 Pak Ihsan. Dan menariknya itu bukan dari Gaza, ya, tapi dari West Bank Pak Ihsan. Dari tepi barat. Dalam wawancara saya sebelumnya dengan Rasil, saya bagikan tepi barat itu ya, kelompok Fatah itu ada Fatah kultural, ada Fatah struktural. Nah, jadi terkadang ketika orang lain tidak bisa membela, padahal ini tragedi kemanusiaan, kejahatan luar biasa, justru mereka akan semakin solid. Ya, mereka yang tertindas akan semakin solid. Saya kira kalau kita belajar sejarah perjuangan Indonesia, kita ini bukan siapa-siapa, tapi bisa mengalahkan 5 negara Eropa besar-besar, Inggris, Prancis, Spanyol, Portugis, Belanda, dan bisa mengalahkan Jepang. Bahkan Jenderal Inggris mati Malabi. Apa sulitnya bagi Palestina untuk mengalahkan Israel? Kan begitu. Jadi literasi kesejarahan ini penting. Demikian Pak Ihsan. Terima kasih Bang Dr. Abdul Mutali mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.